Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Alba, Program Studi Teknologi Aquakultur, Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta. Berikutnya saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara SOP pemanenan house crab tentang budidaya kepiting bakau. Budidaya kepiting bakau merupakan salah satu alternatif dalam pembesaran kepiting bakau yang ramah lingkungan dengan model sistem RAS dan menggunakan box bertingkat. Tujuan dalam pemanenan kepiting bakau untuk mempertahankan nilai pemasaran saat musim kepiting kosong atau pada terang bulan di alam. Sasaran pada SOP kepiting bakau ini yaitu untuk meningkatkan kualitas prosedur kerja saat pemanenan berlangsung sehingga dapat menghasilkan mutu kepiting bakau dengan baik. Pada pemasaran kepiting bakau tidak perlu dihiraukan lagi karena banyak restoran hotel ternama yang selalu menjamin hasil dari pemanenan kepiting. Selanjutnya adalah diagram prosedur atau rincian proses. Yang pertama, persiapan alat dan bahan untuk pemeliharaan kepiting, yaitu dengan box. Yang kedua adalah memilih benur atau benih yang berkualitas untuk pemeliharaan kepiting bakau. Yang ketiga adalah apartemen, tempat pemeliharaan kepiting untuk dibudidaya selama 14-40 hari. Yang keempat adalah cara panen yang dilakukan sesuai SOP untuk menunjang hasil panen yang baik. Dan proses terakhir yang kelima adalah proses sortir untuk menentukan ukuran yang sesuai dan melihat hasil mutu yang baik. Nah, yang berikutnya adalah metode kerja. Yang pertama adalah wadah. Wadah yang digunakan adalah crab house atau box-box bertingkat dengan sistem RAS untuk mengoptimalisasi lingkungan dalam proses budidaya kepiting. Berikutnya yaitu media. Media yang digunakan adalah percampuran antara air tawar dan garam yang dilarutkan untuk kebutuhan proses budidaya kepiting bakau sehingga kepiting bakau dapat dipelihara hingga masa panen yang ditentukan. Dalam waktu panen termasuk menjadi salah satu faktor terpenting dalam proses budidaya kepiting karena semakin target atau pemeliharaan dalam jangka waktu lama akan menghasilkan produksi kepiting yang baik dan berbobot tinggi, sehingga waktu pemanenan kepiting harus sesuai dengan ketentuan dan masa pemeliharaannya. Dan yang terakhir adalah APD, alat pelindung diri untuk menjaga keselamatan kerja saat melakukan pemanenan, sehingga proses pemanenan kepiting bakau dapat berjalan dengan lancar dan tidak melukai anggota tubuh pembudidaya. Kemudian selain itu, kepiting yang dihasilkan dalam proses pemanenan juga lebih berkualitas dan menjamin mutunya karena tidak bersentuhan langsung dengan tangan yang akan terkontaminasi dari bakteri-bakteri yang ada di tangan. Selanjutnya adalah alat yang digunakan dalam proses pemanenan. Yang pertama sarung tangan, yang kedua adalah keranjang, yang ketiga ada serok, dan yang keempat adalah tali rafia untuk mengikat hasil produksi kepiting soka. Nah, untuk bahan yang digunakan yaitu air payau, pencampuran antara air tawar dan garam, kemudian aerasi, dan timbangan untuk pengukuran bobot kepiting soka. Berikut adalah prosedur kerja. Yang pertama adalah membuka apartemen kepiting soka, kemudian pemilihan kepiting soka yang sudah layak untuk dipanen, kemudian menimbang kepiting soka setiap ekor untuk menentukan target. Dan yang keempat adalah mengikat kepiting. Jika kepiting sesuai target untuk dipanen, maka kepiting diambil dan diikat capitnya dengan tali rafia. Dan yang terakhir adalah sortir dan pemakingan. Sortir dilakukan supaya menentukan ukuran yang seragam dan mempermudah untuk proses packing.
Pada metode pengawasan, yang perlu diperhatikan adalah tentang resiko tinggi pada pemanenan, yaitu apabila dalam penanganan panen tidak berhati-hati, maka kepiting akan mengalami stres dan berontak saat pengambilannya, sehingga perlu ketenangan untuk pengambilan kepiting di dalam box crab house. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.